Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu banyak dan begitu besar, yang mana dengan nikmat-nikmat itulah kita bisa bersama-sama melaksanakan perintah Allah. Dengan nikmat itu juga kita bisa bersama-sama melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan nikmat itu pula kita bisa bersama-sama menjunjung tinggi syiar agama ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga nikmat-nikmat tersebut untuk kita, dan semakin ditambah nikmat-nikmat tersebut pada diri kita, keluarga kita, serta orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Sampai halaman 27. Paling bawah. Wa hukiya, dan diceritakan atau dihikayatkan, annal hasana, bahwasanya Sayyidina Hasan di sini adalah Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annal hasana, bahwasanya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, marra biqaumin, marra melintasi atau melewati, biqaumin sekelompok orang atau satu kaum, melewati sekelompok orang, minal masakin, dari orang-orang miskin, alladzina yas'alunan nasa, alladzina, yang mereka itu, yas'alunan nasa, meminta-minta kepada orang lainnya, ala qari'atit thariq, di tengah jalan. Jadi kisahnya, suatu kali Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib melalui beberapa orang fakir miskin yang memang mereka itu meminta-minta kepada orang di tengah jalan. Kemudian waqad nasharu kisran 'alal ardi, orang-orang fakir miskin tersebut waqad nasharu, sungguh telah membagikan, kisran, potongan-potongan roti, alal ardi, di tanah, alal ardi, di tanah, alal ardi, di atas tanah, firromli, firromli artinya tanah yang ada batunya, wahum yakulun, sedangkan mereka lagi makan, wahwa ala baglatihi, dan Sayyidina Hasan tadi wahwa ala baglatihi, di atas baglahnya. Baglah itu kata kita peranakan kuda dengan keledai. Kuda kawin lawan keledai, lahir namanya bigol. Mirip kuda tapi awaknya halus. Inggih, mirip kuda tapi awaknya halus kayak keledai. Inggih, amun keledai haram dimakan. Amun kuda ada yang memadahkan haram, ada yang memadahkan halal. Amun bigol, jadi kita peranakan kuda lawan keledai, haram juga dimakan. Oke, keledai haram dimakan. Amun kuda halal, ada namadahkan halal. Amun bigol haram. Keledai pulang dibagi lagi. Amun ujar ulama, kalau keledai ahli itu jadi kita keledai yang biasa dihingu orang, atau keledai yang biasa piara oleh orang, itu haram dimakan. Apa itu? Keledai yang rancak kita lihat, misalkan di Arab kan lihat keledai yang kadang membawa barang, itu haram dimakan. Tapi kalau keledai wahsi ini keledai yang liar, itu halal dimakan. Lalu suatu kali ulun bertanya lawan mufti, salah satu mufti madhab Syafi'i waktu kami kuliah dulu, apa bedanya jar ulun keledai yang wahsi, ujar kita keledai liar lawan keledai hinguan, apa bedanya? Amun kayak kita kalau melihat kambing liar lawan kambing piaraan sama aja. Enggih. Apa bedanya?
ujar sidin keledai liar tu jar sidin mukhattat aswad abyad jar sidin awaknya tuh bergaris hitam putih. Oh, zebra jar kami. Di Indonesia ngarannya zebra. Amun orang Arab tetap mengiaunya himar keledai. Jadi orang Arab kalau keledai yang biasa kita lihat mengangkut barang itu haram dimakan. Tapi amun zebra tetamu dimakan gak ada apa-apa, enggak. Kan gak ada apa-apa. Bahasa kita lain padahal sama sejenis. Jadi Sayyidina Hasan tadi melalui beberapa orang fakir miskin ini lagi dudukan berbagi roti, duduk berkumpulan berbagi roti, ditaruh roti di atas tanah bagi roti, lagi makanan. Sedangkan Sayyidina Hasan yang lagi melimpasi atau melewati mereka lagi di atas bigol tadi, peranakan kuda dengan keledai. Kemudian fasallama alaihim, lalu Sayyidina Hasan memberi salam kepada mereka. Faqalu, lalu orang-orang miskin tadi berkata lahu kepada Sayyidina Hasan, halumma ila ta'am, halumma ila al-ghidha ya ibna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Halumma ila al-ghidha, ayo kesini makanan, ila al-ghidha makanan, ayo kesini makanan, ya ibna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesini makanan wahai anaknya Rasulullah. Karena kan Sayyidina Hasan termasuk khususiyat kata kita atau khosais yang terjadi kepada diri Rasulullah, hanya berlaku kepada diri Rasulullah. Sidin anak cucu Sidin yang dari Sayyidah Fatimah itu nasabnya ke Sidin. Kalau kita kan biasanya nasab itu kita Ka'bah laki-laki, jalur laki-laki. Khusus kepada Rasulullah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, anak-anaknya Sayyidah Fatimah itu nasabnya ke Rasulullah. Nggih langsung. Karena Rasulullah punya anak laki-laki tapi kada hidup lawas, meninggal semua. Anak Rasulullah nggih laki-laki ada 3. Ada Qasim yang pertama, makanya Rasulullah digelari Abul Qasim. Ada lagi anaknya Rasulullah yang bernama Ibrahim ini dari Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah, seorang perempuan Mesir dari Qibti yang hadiah dari Raja Muqawqis. Bisi anak Ibrahim meninggal pas halus. Ada lagi anak Rasulullah yang bernama Abdullah At-Tayyib At-Tahir, ngaran sidin Abdullah, meninggal waktu halus juga dipatok ayam jantan di mata. Untuk ayam jantan di mata. Jadi anak Rasulullah meninggal seberatan yang laki-laki. Kalau yang perempuan sampai besar seberataan. Sayyidah Zainab, Sayyidah Ummu Kulthum, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Fatimah hidup seberataan. Tapi yang menurunkan keturunan dari jalur Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Nggih, harus tahu kita kalau inggih, terutama anak cucu kita yang akan generasi akan datang, harus apa? Harus kita kisahkan, atau paling kadang misalkan pian lagi berjalan ke Gramedia atau ke toko buku, tukarkan cerita walaupun bergambar cerita tentang siapa namanya sahabat Nabi, cerita tentang Sayyidina Hasan, cerita tentang misalkan Khalid bin Walid, itu harus ditukarkan inggih. Karena zaman wahini pian kita akui jarang wahini ke Gramedia ada di HP seberataan. Dahulu ulun ingat benar arwah abah tuh rancak ke Gramedia, belum ada HP ya kalau inggih. Jadi anak nukar buku tuh ke Gramedia, selajur sidin nukar buku, selajur nukarkan anak yang bergambar kisah apakah barang Ashabul Kahfi kah, kisah Ashabul Ukhdud kah, kisah apakah. Yang penting apa? Yang penting ujar kita itu yang dibaca kenanakan waktu itu tuh adalah berkaitan dengan kisah-kisah Islami, kisah-kisah yang sifatnya mendidik dalam agama. Jadi kita akui zaman wahini ini kadang pendidikan yang berkaitan dengan tokoh-tokoh itu kurang, bahkan di sekolahan pun kurang inggih. Jadi mau kada mau kita dari keluarga ini yang apa ngarannya yang berusaha barang inggih. Karena anak-anak tuh kadang kalau masih TK SD itu ketujuhnya yang bergambar. Jadi seperti itu. Niat kita apa? Niat kita mudah-mudahan ketika buhan kenanakan pian bisi anak bisi cucu tuh ketika membaca cerita sahabat Nabi, cerita Nabi, keluarga Nabi, mudah-mudahan timbul di hati mereka cinta, timbul di hati mereka tertarik dengan
orang-orang tadi. Kalau sudah tertarik, kalau sudah cinta, maka ujar Rasulullah, almar'u ma'aman ahab, seseorang itu kelak akan bersama orang yang dicintainya. Mudah-mudahan ini. Jadi kembali ke sini, Sayyidina Hasan melalui beberapa orang fakir miskin yang lagi makan di tanah, makan roti, berbagi roti di tanah. Lalu kata orang-orang fakir miskin tadi kepada Sayyidina Hasan, halumma ila dzukidza, kesini makanan. Ya ibna Rasulillah, wahai anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata Sayyidina Hasan tadi, na'am, iya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbul mustakbirin, tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang mustakbir atau mutakabbir, orang yang sombong. Zaman dahulu kan, apalagi Sayyidina Hasan ini kan khalifah, ujar kita, khalifah, raja. Zaman dahulu pian raja tuh paling anti sudah para lawan kalangan bawah, apalagi sebagian negara itu kan ada yang kasta sifatnya, berkasta-kasta, paling anti. Namun zaman Wahidi berabut duduk lawan masyarakat bawah. Tempul waktunya ajar. Tempul waktunya ini. Wah, ini berabut kan, apalagi 2024 nih. Mudah-mudahan niatnya bujur, anak membantu masyarakat bawah, kada aji mumpung ya kalau enggih. Jadi ujar Sayyidina Hasan, Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Kemudian fanazala, lalu Sayyidina Hasan turun dari kendaraan Sidin tadi, wa qa'ada ma'ahum, lalu Sidin duduk bersama mereka orang-orang fakir miskin, alal ardi, di atas tanah, kada belapikan ini. Duduk di atas tanah kada belapikan. Wa akala, lalu Sidin makan, thumma sallama alaihim, lalu selesai makan beliau mengucapkan salam. Tuntung makan sudah, lalu mengucapkan salam. Artinya bulik biar kita enggih tuntung makan. Kemudian warokiba, lalu Sidin naik ke atas kendaraan Sidin. Di atas kendaraan, waqala, beliau berkata, qad ajabtukum, sungguh aku telah mengabulkan undangan kalian. Jadi kan Sayyidina Hasan ditawari makan, turun ke tanah, Sidin mau. Qad ajabtukum, aku telah mengabulkan kalian. Fa'ajibuni, kabulkan juga aku, artinya kabulkan juga permintaanku, ujar Sayyidina Hasan. Qalu, orang-orang fakir miskin tadi berkata, na'am, iya. Fawa'adahum waqtan ma'luma, lalu Sayyidina Hasan berjanji kepada mereka waktu yang telah diketahui. Jadi kata Sayyidina Hasan, aku sudah datang ke wadah buah nikam, sudah mengabulkan permintaan kalian tadi, sekarang gantian kalian yang mengabulkan permintaanku. Lalu berjanji waktunya tanggal segini-segini, waktu ini. Fahadaru, singkat cerita, fahadaru, mereka hadir di waktu yang sudah dijanjikan. Kemudian waquddima alaihi, dan Sayyidina Hasan ketika itu memang waktunya makan. Kan biasanya pemimpin itu ajar kita pemimpin atau penguasa waktu itu kan ada jam makan, dihadirkan makanan untuk beliau. Waquddima alaihi fa akhkharat ta'ama, apa yang dilakukan Sayyidina Hasan? Fa akhkharat ta'ama, beliau menunda makan yang sudah disediakan oleh pihak oleh pihak atau oleh pembantu Sidin. Fa akhkharat ta'ama fa jalasa wa akala ma'hum, lalu Sidin duduk dan makan bersama fakir miskin. Jadi ibarat jar kita itu sudah disediakan di dalam yang biasanya disediakan oleh para pembantu, disediakan. Kada mau Sidin, ditunda Sidin lebih memilih duduk dengan fakir miskin yang sudah datang tadi. Di sini kita diajari bagaimana seperti Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib pun cucunya Rasulullah, bagaimana tawaduknya luar biasa, kada sombong, mau duduk dengan rakyat kecil ajar kita atau lawan orang fakir miskin. Mau duduk padahal makanannya di atas tanah, duduk kada belapikan. Orang fakir miskin dudukan di atas tanah, bagi roti, roti kan ibaratnya jar kita kadang kayak nasi. Jadi kadang di atas roti apalagi roti karas bandak di atas tanah atau di atas batu. Orang-orang fakir miskin roti karas ya gitu. Itu luar biasa tawaduknya beliau, sekalipun beliau adalah seorang pemimpin.
Kemudian yang bagi alla tanzura ila ahadin. Nah, di sini beliau memberikan pengarang, memberikan ulama memberikan nasihat. Yang bagi seharusnya alla tanzura ila ahadin, engkau tidak memandang kepada seorang pun, illa melainkan tara engkau melihat annahu bahwasanya orang itu khairun minka, lebih baik darimu. Jadi ujar Sidin, seharusnya sepantasnya kita ini tidak melihat kepada seorang pun, melainkan kita tanamkan di hati kita bahwasanya orang itu lebih baik dari kita. Melihat siapapun itu, maka kita pasang dalam hati kita, inya lebih baik dari kita. Melihat siapapun itu, bahkan di sini karena disebutkan melihat orang kafir sekalipun, kita kada tahu inggih akhir hayatnya. Dahulu Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah Rasulullah yang kedua, yang mana Sayyidina Umar bin Khattab ini khalifah yang paling banyak ujar kita itu melakukan invasi, perluasan sayap Islam sampai ke mana? Sampai ke Romawi Timur. Sayyidina Umar dahulu kan Sayyidina Umar ini bukan termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam, kada inggih. Sayyidina Umar dipandang sebelah mata dulu oleh sebagian sahabat-sahabat. Oh, orang ini orang jahat ini. Tapi nyatanya apa? Ketika Sayyidina Umar masuk Islam, bahkan keimanannya mengalahkan beberapa sahabat yang lainnya. Menjadi orang top nomor 2 setelah Sayyidina Abu Bakar. Nah, dahulu dipandang sebelah mata. Padahal Sayyidina Umar ketika itu mereka tidak tahu bahwasanya kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan Sayyidina Umar keimanan yang luar biasa, memberikan pangkat yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, seharusnya kita tidak memandang kepada seorang pun, melainkan kita melihat, kita yakini dalam hati kita orang itu lebih baik daripada diri kita. Kemudian wa annal fadla lahu ala nafsik, wa annal fadla, dan bahwasanya kelebihan lahu dia miliki ala nafsik daripada dirimu atau atas dirimu. Jadi kita melihat orang, kita yakini oh inya lebih memiliki kelebihan, inya memiliki keutamaan dari Allah daripada diriku. Lalu kata beliau, fa in ra'aita saghiran, jika engkau melihat anak kecil, ujar Sidin, jika engkau melihat anak kecil, kulta, engkau katakan, maksudnya dalam hati, kita katakan dalam hati, hadza lam ya'sillah, ini kada pernah bermaksiat lawan Allah. Kita melihat kenanakan halus, misalkan ribut di masjid, inggih, jangan melihat kenanakan nih, inggih kada pintar lalu, dasar kada pintar, mun pian sahabat kada pintar, inggih, jangan didoakan kada pintar, inggih. Jadi ada kenanakan ribut di masjid, inggih, jangan memandang inya kada baik, jangan memandang inya lebih buruk dari seorang, jangan, inggih, daripada diri kita. Bahkan yang harus kita pandang, inya lebih bagus daripada kita. Kenapa? Inya masih halus, dosa kada dihitung, inggih. Hadza lam ya'sillah, ini orang ini atau anak kecil ini tidak pernah bermaksiat lawan Allah. Hadza lam ya'sillah, ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa ana asaitu, sedangkan aku bermaksiat kepada Allah. Kita melihatkan anak halus misalkan, yang harus kita tanamkan, orang ini lebih baik daripada diri kita, inya kada pernah bermaksiat, sekalipun inya melakukan kesalahan kada dihitung dosanya. Kalau kita dihitung sudah, ini kita dihitung sudah dosa. Kemudian fala syakka, maka tidak diragukan, annahu khairun minni, dia lebih bagus daripadaku, lebih baik daripadaku. Kita melihat kenanakan halus tadi, itu yang ditanamkan, inya kadang bermaksiat lawan Allah sekalipun macal ini, sekalipun misalkan orang lagi pengajian naik ke atas mimbar, lagi sembahyang apalah di anunya, tetap harus kita tanamkan dalam hati kita, inya lebih baik, inya kada berdosa, belum dihisap oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Paling kena disetel benar ya, telinganya sedikit. Nah, setel telinganya sedikit ya, jangan banyak, nggih. Kemudian
Wa in ra'aita, dan seandainya engkau melihat kabiron urang tuha. Nah, seandainya pulang nang halus melihat nang tuha atau nang anum melihat yang tuha, qulta, engkau katakan, ujar beliau, hadza qad abadallahu qabli, orang ini sudah menyembah Allah sebelumku. Melihat orang tuha, Sidin ini luar biasa. Terdahulu Sidin sudah menyembah Allah daripada seorang aja belum jadi di parut kuitan misalkan, Sidin sudah apa? Sidin sudah bersujud kepada Allah Ta'ala. Sudah bersujud kepada Allah Ta'ala. Kita masih halus, Sidin sudah membaca Quran, terbagus Sidin. Yang kita bagus Sidin. Hadza, orang ini qad abadallah, sungguh sudah menyembah Allah atau beribadah kepada Allah qabli, sebelum aku. Fala syakka, maka tidak diragukan lagi, annahu khairun minni, bahwasanya beliau lebih baik daripadaku. Melihat orang tuha, melihat orang tuha, maka yang harus kita keyakini bahwasanya beliau lebih baik daripada kita, karena beliau lebih lama sudah beribadah, lebih lama beribadah daripada kita. Kemudian wa in ra'aita aliman, dan jika engkau melihat orang alim, jar Sidin. Seberatan sahabat Sidin karena di sini. Wa in ra'aita aliman, dan jika engkau melihat orang alim, kita melihat tuan guru misalkan, atau kayak malam tadi misalkan kita hadir acara maulid, kita hadir acara apa, melihat penceramahnya, melihat tuan guru, melihat orang alim. Wa in ra'aita aliman, dan jika engkau melihat orang alim, qulta, engkau katakan, hadza qad utiya, orang ini telah diberikan, malam u'ta, sesuatu yang tidak diberikan kepadaku. Jadi orang ini sudah diberikan Allah Ta'ala pemahaman yang lebih daripada diberikan daripadaku. Kemudian wa balagha ma lam ablugh, dan telah sampai ke derajat yang belum aku sampai. Jadi kita melihat orang alim, melihat tuan guru, melihat kiai, melihat siapapun itu, maka kita tanamkan di hati kita, luar biasa Sidin diberikan Allah Ta'ala kelebihan ilmu dan telah sampai pada tempat atau pada derajat yang belum ku sampai. Kemudian wa alima ma jahiltu, dan Sidin tahu apa yang tidak aku ketahui. Itu yang kita tanamkan. Fa kaifa akunu mithlahu, maka bagaimana aku bisa menjadi seperti dia atau seperti Sidin. Jadi ketika melihat orang alim itu nang kita tanamkan, luar biasa. Jadi ulun ada punya guru sudah meninggal 2015, Profesor Dr. Ahmad Abdul Majid. Profesor Dr. Ahmad Abdul Majid, salah satu guru besar di UIN Sunan Ampel. Ujar Sidin, dahulu Sidin itu dilahirkan di Masa Lembu. Tahu pian Masa Lembu lah. Masa Lembu itu daerah Madura Menyubarang. Listrik belum ada. Dan Sidin itu lahir dari kalangan keluarga yang kada mampu. Jadi misalkan Sidin hendak menghafalkan satu kitab atau satu buku, minjam lawan tetangga nang sugih, minjam pang Sidin, dihafalkan sampai hafal kitab tuh hanya dibulikakan. Kada mampu jar Sidin. Tapi luar biasanya Sidin yang bisa kita ambil pelajaran, setiap kali Sidin melihat orang alim, melihat profesor, melihat doktor, melihat orang hebat, pasti Sidin berdoa, ya Allah, jadikan ulun kayak itu ya Allah. Jadi Allah, jadikan ulun kayak itu. Di situ kita dapat pelajaran. Amun kita melihat orang alim, maka kita ingatkan anak kita, ya Allah, jadikan anak ulun seperti itu. Kita melihat orang penghafal Quran, hafal Quran luar biasa. Misalkan kayak Ustaz Adi Hidayat, ya kalau hafalannya luar biasa, hadis Qurannya, doakan anak kita, ya Allah, jadikan apa? Jadikan anak ulun seperti itu. Karunia Allah Ta'ala luar biasa, siapapun pasti bisa seperti itu kalau Allah sudah berkehendak. Ya Allah, jadikan apa? Jadikan anak lun seperti itu, jadikan anak cucu lun seperti itu. Itu yang lun ambil dari Profesor Ahmad Abdul Majid. Akhirnya luar biasa pian, dari keluarga yang kada mampu sama sekali jadi profesor, jadi guru besar dulu. Jadi seperti itu. Kembali ke sini. Wa in ra'aita jahilan, dan jika engkau melihat orang jahil. Orang jahil ini jadi kita bahasa nang sopannya kada pintar.
bahasa nang kasarnya kada usah gen inggih. Dan apabila engkau melihat orang jahil, orang kada pintar aja kita inggih nang seberatan digawinya, ini digawinya inggih sesuatu nang kada baik digawinya juga. Jika kita melihat orang jahil, qulta engkau katakan, hadza qad asallahu bijahlin, orang ini maksiat kepada Allah, sungguh bermaksiat kepada Allah, bijahlin, dengan kejahilan. Artinya apa? Inya ini melakukan sesuatu yang kita tahu itu haram karena inya kada tahu. Nih, kadang ada orang melanggar perintah Allah bukan karena sengaja, inya dasar kada tahu, misalkan kada tahu pada ini haram, kada tahu pada ini kada boleh, kada tahu pada ini misalkan makruh, inya melanggar karena inya kada tahu. Lalu kita katakan juga, kata beliau kepada diri kita, wa ana asaituhu, dan aku bermaksiat kepada Allah biilmin, dengan didasari ilmu. Artinya apa? Orang tersebut melanggar perintah Allah tapi nya kada tahu bahwasanya itu kada baik. Sedangkan apa? Sedangkan diri sendiri apa? Melanggar perintah Allah kita tahu itu kada boleh. Kan beda nggih. Beda orang yang bermaksiat dalam keadaan dia kada tahu itu haram, sedangkan orang yang bermaksiat dalam keadaan inya tahu inya tahu itu haram. Beda. Jadi kayak itu inggih melihat orang yang ujar kita itu kada pintar tadi. Kemudian fahujjatullahi alayya, maka hujjahnya Allah nanti atasku. Artinya nanti kita ini bakal ditakuni Allah Ta'ala, ini kamu kada tahu, ini kada boleh, bahasa kita kayak itu. Nanti Allah Ta'ala itu bertanya lawan kita di hisab, yaumal hisab, di hari hisab, kenapa takut? Kamu tahu kalau ini kada boleh, kenapa digawi? Kamu tahu kalau ini kada boleh, kenapa digawi? Insya Allah kita seberatan pasti pernah tegawi. Kita tahu pada ini kada boleh, berdusta kada boleh. Kadang tegawi aja inggih. Ditakoni bini, berapa gaji tadi aja inggih awal bulan. Oh kada banyak dapatnya aja. Dapatnya apa? Dapatnya 500.000 aja padahal 2 juta dapat inggih. Kita tahu kada boleh berdusta. Cuma mau dijulung lawan bini seberatan takutan juga kalau inggih. Takutan juga. Jadi kadang tegawi aja inggih. Mudah-mudahan diampuni Allah Ta'ala. Jadi kembali ke sini, wala adri, dan aku tidak tahu, bima yuhtamuli, dengan apa nanti Allah Ta'ala menutup usiaku, wa bima yuhtamulahu, dan dengan apa kelak Allah Ta'ala menutup usianya. Kita melihat orang kada pintar, menggawi ini, mengerjakan ini, kita pasang dalam hati kita kada tahu di akhir hayat apakah kita yang husnul khotimah, apa inya yang husnul khotimah. Jangan-jangan terbalik, naudzubillah. Kemudian wa in ra'aita kafiran, dan jika engkau melihat orang kafir, jika kita melihat orang kafir jarsiden, qulta, maka engkau katakan, la adri, aku tidak tahu, asa ayyuslima, barangkali dia berislam, fayuhtamu lahu bi khairil amal, lalu ditutup usianya oleh Allah dengan amal baik. Kemudian wayan sallu bi islamihi min dzunubihi, dan tertarik atau hilang dengan sebab keislamannya dari dosa-dosanya. Jadi ujar sidin, kita kada tahu ujar sidin. Mun kita melihat orang kafir, ada orang kafir inggih, kada boleh kita apa ngarannya, pasti masuk neraka ininya. Kada boleh inggih. Melihat orang kafir, melihat tetangga kafir misalkan, melihat ada tetangga yang gawiannya macam-macam, inya kada Islam, kada boleh kita ucapkan pasti neraka sudah aja inggih. Melihat misalkan orang kafir mengantar jenazah kepala 12 rame berbendera hirang, misalkan kita padakan bertambah pulang penghuni nerakanya, kita kada boleh inggih. Kita kada boleh. Kita kada tahu sebelum hayatnya tiba-tiba ini bersyahadat atau berislam, tapi kada didengar oleh orang lain, kada tahu inggih. Jadi seperti itu. Jadi artinya jar kita itu kada boleh merasa lebih baik, kada boleh merasa sombong inggih. Jadi seperti itu, kada tahu kita barangkali bahkan sebelum meninggalnya orang tadi bersyahadat, tapi kada kita dengar.
Jadi ada satu kisah, lun akhiri dengan satu kisah. Ada seseorang, percayalah pian, ada orang yang hidup 1000 tahun. 1000 tahun, ada orang yang hidup 1000 tahun, dikisahkan ulama dalam kitab. Jadi orang tersebut hidup di zamannya Rasulullah, di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Zaman Rasulullah, ketika perang dengan Rasulullah, ketika perang dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pas orang itu berbelakangan lawan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, belakangan. Waktu Sayyidina Ali bin Abi Thalib menoleh ke belakang, hendak timpas sidin, sudah melihat, oh kawan begawi, tapi orang kafir, tapi kawan begawi. Sedangkan di medan di peperangan jihad fisabilillah nih, biar kawan begawi kah, biar keluarga kamu sudah orang kafir tuh, ya kalau ini maka yang didahulukan apa? Didahulukan hak Islam. Hendak ditimpas oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sudah, tapi kawan begawi, ingat baik lawan lawan diri kita, ujar Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhirnya oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dilukai. Lalu ujar Sidin, disumpahi Sidin, ikam kada mungkin mati, ujar Sidin, kecuali ikam berislam. Kecuali ikam berislam, kada mungkin mati, ujar Sayyidina Ali. Kudoakan ikam tidak akan mati kecuali ikam berislam. Bahasa kita didoakan, diberikan kayak itu. Lalu selesai perang, sudah selang beberapa tahun lawas, sudah Sayyidina Ali bin Abi Thalibnya meninggal, orang tadi masih hidup 100 tahun, 200 tahun masih hidup. Sampai zaman siapa? Sampai zaman Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kurang lebih 900-1000 tahun setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kan masih awal-awal Hijriah, sedangkan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas tahun 1100-an Hijriah, 1000 tahun. Lalu di mana tahu pada orang itu hidup? Sayyidina Ahmad bin Hasan Al-Attas tadi atau Habib Ahmad tadi itu berjalan melihat orang tadi, tuh luar biasa pian, mata tuh sudah kada kelihatan lagi, mata tertutupi alis sudah, tuh benar. Ada berkisah, aku pertama Sayyidina Habib Ahmad itu masuk ke dalam rumah orang tadi, ujar Ahmad bin Hasan, ujar orang Tuhan yang sudah tua benar tadi itu, nang patuhan Ali bin Abi Thalib tadi bertakun, aku mencium bau Ali bin Abi Thalib di tubuhmu, ujarnya. Nah, memang benar, karena apa? Karena para habaib kan dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga. Aku mencium, siapa engkau? Dikisahkan oleh Habib Ahmad tadi, ngaran ulun Ahmad bin Hasan Al-Attas. Oh jar, aku bepadah Sidin, bepadah nang orang tua tadi, bepadah kalau aku ini masih kafir, masih musyrik. Dan aku bersaksi di depanmu bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Langsung meninggal. Bayangkan pian hidup 1000 tahun, maksiat seberatan digawi, dengan mengucapkan kalimat syahadat hancur dosa 1000 tahun. Kita kada tahu melihat orang kafir, kada tahu. Barangkali karena inya ditutup akhir hayatnya dengan syahadat, sedangkan kita naudzubillah jangan sampai ditutup dengan yang tidak baik. Jadi maka kita harus selalu husnudzon, atau harus selalu tawadhu, dan jangan sampai ada merasa diri lebih baik atau takabur, jangan sampai ada seperti itu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan hati yang bersih, mudah-mudahan juga kita diberikan kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang lancar, berkah, dan mudah-mudahan semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang garing disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang yang hidup beriman, mati membawa iman, husnul khatimah. Ala hadhihi niyyat wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.